Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para orang tuaku, hadirin hadirat. Tidak ada anak muda ya. Orang-orang tua semua kita ini. Iya romelo lai pawe. Yolop idi miseng daripada ya. Nah, seandainya ada anak muda ya. Ya, baik, kita malam hari ini membahas tentang persiapan sebelum bulan suci Ramadan dan hal-hal yang terkait dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke saya. Karena mungkin ini sifatnya kajian, jadi makanya kau katopak kutana boleh kuidi. Ya rega angka tambah boleh kuidi supaya suasananya lebih hidup. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa masuk. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya Pak Ustadz orang yang toma puasa, nadena sempajang, ya kan? Bagaimana hukumnya itu? Menurut ilmu fikih, ilmu hukum, leangi onronna sempajan, lihat onronna puasa. Hukum fikih ini. Jadi menurut fikih, kalau dipenuhi syarat rukunnya, maka puasanya orang sah walaupun dekna sempajan. Maka yang perlu diketahui adalah rukunnya puasa. Ya. Ini banyak betul yang bertanya seperti itu. Ustaz, dena sempajang. Maka tuh puasanya Ustaz. Saya jawab, menurut fikih puasanya sah kalau dia penuhi syarat rukunnya. Yang paling pokok adalah rukunnya. Apa itu? Dua mi rokonna puasai. Nomor siddi maniaki. Nomor dua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi narekoyero puasai puasa wajib, maka iya roniakna harus ilai pak beniwi. Harus bermalam. Tidak boleh berniat sesudah sholat subuh. Batal puasa. Tidak sah puasanya orang. Karena itu rukun. Maka dia Nabi ta'ang kasih dihadis naramping. Naramping Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah. Malam yajma' siyamahu qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Maka dia Nabi ta'ang. Narekong katau nasan Nabi tamelo ima puasa perlu baja kemudian dia napa beni winiakna pala siyamalahu, maka besok puasa tapi harus diganti di hari yang lain karena tidak sah puasanya. Inilah kenapa teoriolota entah di Masjid Al-Fitra masih pakai atau tidak. Ya kopura ki masam pajawitiri duan rekankan biasanya dua basuh satu di sini 21 atau langsung 3? Oh langsung 3. Biasanya itu sebelum berdoa biasanya maka daifaima pada maniaki mau puasa baja. Ya kan? Sebenarnya itu tidak ada di Arab model begitu. Kenapa dilakukan oleh orang di Indonesia? Yang biasanya memecah 2-3 biasanya sebelum naik rakaat 1 rakaat fitri. Daripada maniaki mau puasa baja. Nawaitu sawma gadin an ada di syahr Ramadan hadis sana lillahi ta'ala. Kenapa itu?
Karena Pak Imam ingin membantu jamaahnya supaya sah puasanya ajakan menalupai. Upana-upana angka tuma puasa perlu Ramadan, kemudian dek nak benironiakna, maka besok puasanya tidak sah. Maka masuk maghrib sudah bisa puasa, sudah bisa berniat. Kalau belum berniat, sahur lupa berniat, masuk subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, depan niat, maka puasa tidak sah. Ini mau dikasih tahu, iya roh anak nani apo harus lebih podangi maka damakuna acara tamannya. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka boleh berniat di siang hari asal belum makan. Jadi Rasulullah biasa makutana ko bainena. Angka kawat diyan itu maka dia bini ai dek gaga oh kemakun itu ya mau puasa kak. Berarti Rasulullah memasang puasanya di siang hari. Boleh kalau puasa sunnah. Tetapi untuk puasa fardu tidak boleh, harus lepak beniwi. Ada sebagian pendapat mengatakan wadi cicemi mania di awal Ramadan. Makadai puang melok kak mapuasa siulang. Jadi dihadirkan memang di awal Ramadan, maka dari puang melok kak mapuasa 1 bulan ini ke depan. Itu dikatakan bahwa itu boleh menurut sebagian, tetapi alangkah bagusnya weni-weni. Menurut versi Imam Syafi'i, weni-weni maniaki. Jadi narekongkap tomakutana maragaraga ro sempajan puasana todekna sempajang akadaki menurut hukum fikih yang penting dipenuhi syarat rukunnya sah. Rukun pertama niat, rukun kedua menahan diri dari tidak makan, tidak minum hubungan suami istri sampai terbenam matahari. Tetapi kalau menurut tinjauan ilmu lainnya, ilmu tasawufu, ilmu akhlak, diambil contoh begini. Angka tomak jasa, mas songkok, mas suruban, baju dalam yang mahal, tapi dia naslara. Bagaimana itu? Samana dek gaga gunana. Kenapa? Ada hal penting yang dia tidak lakukan. Mak bicara tega lebih penting, ya asep itu sempajangi daripada puasai. Maka orang ahli tasawuf mengatakan, nareko sempajan na masola mana saya. Tapi iya roga dade, de nawat dilai paring kalingai, to makutu-kutu Podan ni to makutu de to na sempajan, de to na puasa. Dua-duanya hilang. Jadi kita harus pintar juga melihat siapa ini yang mau kita bilangi. Kau kutu memang nama sempajang. Lepurongnya sah. Yang penting syarat rukunnya puasa dipenuhi, sah. Tetapi untuk kalangan orang yang sudah bagus salatnya seperti kita ini, dalam tinjauan tasawuf, dia lah sesa, tinggalkan sesa. Jadi nareka ungka tu mas sempajang, kemudian tu mas puasa, dek nas sempajang, wad dijaji. Ia roh puasai tertunda lai terima ku Allah Ta'ala berdasarkan hadis inna awwala ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati salatu majeppu bunga na paressa malak na tawe ko suri mondria yana itu sempajanna idza kubilat narekulai terima sempajanna kubilat wasairu amali itarima sempajanna iterima toy sininna malak decenna wa idza ruddat wa idza fasadat nareko masolangi sempajanna ruddat laitola isam pajanna wasairu amali laitola toy sinina amala di jannah selesai. Sehingga kalau menurut ilmu tasawuf
seperti tidak ada gunanya kita berpuasa nareko dek nilai jama sampajangi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini harus dipilih-pilih orangnya. Siapa ini yang bertanya ini? Ya kau kutu mena sempajang ajak tepudangi makwaro. Berkada pajai bawa ni puasa. Dek balik lagi terima. Lepas dua ini tuh biarlah dia puasa. Siapa tahu besok lusa sebelum wafat mas sempajang. Itu. Jadi narikong kabaku tanah maragaragas puasan atau dek nas sempajang menurut tinjauan fikih sah karena leang onrona puasa leto onrona sempajangi. Dek nasi sambungi. Tetapi dalam ilmu tasawuf itu satu sama lain harus terkait. Itu pertanyaan yang banyak muncul. Pertanyaan yang kedua, matengah nggak mau puasa, walubai, manreka minum nggak? Itu dijawab oleh Sesarawi dalam bukunya mengatakan, engkau riwayat oleh Nabitta, nareko matengangi mas sempajang kemudian ya lupai minungi letu saudekata manreki letu masoki patteru ipuasata fa innahu rizqun sakaula nasaba iya rodalle hidangan diturunkan dari langit untuk kita. Jadi upe patau nareko soso tulilin lupai. Sah. Asalkan, angka asalkan nah. Asalkan matengangi manre kemudian lain ngerangi sininna angkai ko ikuti maya yang ada masih di mulut dingi pasuk tapi pasui. Jangan si tengah mau puasa kau tuh ya jolok capur dulu ya dikasih habis dulu ini wah salah itu. Kalau ingat langsung dimuntahkan. Yang bisa dikeluarkan dari mulut dikeluarkan. Jadi biasanya ini aso pertama, 2, 3 biasa masih banyak orang yang lupa. Sudah minum na penengerang. Ya, na penengerang. Dia nama rigaga paterui puasa. Diteruskan. Pertanyaan berikutnya. Untuk kalolo nani anak darah. Pekotosiro nareko ongka kalolo ya reka anak darah mimpi basah di siang hari Ramadan. Jawabannya itu tidak membatalkan puasa. Tetapi hanya wajib mandi junub. Tidak wajib membatalkan, tidak boleh membatalkan puasa lepat terui mimpi basah, tabe ini karena bahasa fikih keluar sperma, tidak batal puasanya. Diteruskan puasa, hanya dia saja harus mandi. Ya. Karena darah mau puasa nih, kurang 5 menit haid. Bagaimana itu? Batal puasa. Maka harus diganti di hari lain. Karena belum maghrib, dia berhalangan. Maka batallah puasa menahan dari pagi, karena belum masuk maghrib, sudah haid. Pertanyaan berikutnya, terkait puasa. Tapi orang tua semua jika ini, dia itu kakak kalolo. Kakak apa? Oh sudah sudah. Angkat apa ini? Nah, puasa kalolo mau pikir. Berarti awet ini adek. Hubungan suami istri malam Ramadan. Makan sahur belum mandi. Masuk subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depan dia, bagaimana puasanya itu? Bagaimana puasanya Ibu? Sah, betul, sah puasanya. Puasa tetap sah walaupun kita junub melewati waktu subuh.
Misalnya, cekeklah ada tahu ko dia kaya bisa masemeng bibarana. Taruh ni jolo, nanti dia kalau kita mau salat subuh. Tetapi menyeberang melewati salat subuh daripada dia junub, itu hukumnya puasa itu tetap sah. Itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hukumnya orang ini melok tu mega boting, marwala ada boting ya. Sibuk Bapak Usman tendanya ini menjelang Ramadan. Si itu bahaya ya roh. Bahaya pengantin baru dekat-dekat Ramadan. Nah ya apa rolengnya ini bulan ini megala ada boting. Sekadar magai ke bulan Saban itu bakme atau boting. Melo pakai mau puasa di. Oh bahaya. Oke lah kalau malamnya, tapi siangnya sungguh berbahaya. Apa hukumannya? Kalau ada orang dengan sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dia harus mengganti yang 1 hari itu dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya ro lagi si ulang ngide nule perengi, apalagi melok lagi tambahi 2 bulan. Sudah pernah kejadian ini masa Rasul. Sudah pernah kejadian, tapi ini awal-awal Islam. Engkau tu malapor aku nabita, maka mati kak ya Rasul. Magum mati. Katanya, laktu ya Rasulullah, binasalah saya. Mago. Saya tidak bisa tahan hubungan suami istri dan Ramadan. Maka dia nabita, puasa kok 2 bulan. Maka dia, jangankan 2 bulan. Nah ini 1 bulan dia boleh perangi. Maka dia Nabi tahu masih ada pilihannya. Kalau kamu tidak kuat, kamu memberi makan 60 fakir miskin. Jadi setiap hari memberi makan 1 fakir miskin. Berarti 60 fakir miskin kalau di total. Maka dia ya Rasulullah, aku kampungku. Ya topok tu kasih asih. Bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini, engkau ke rumahku, jadi dikasih ke rumah 1 keranjang, bilang Pak Kuni, tak berangi kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitarmu. Maka dia tahu kasih nah. Iya nak kami nak to kasih asih ke kampungku. Coba Rasulullah, dia macam Nabi itu luar biasa. Agak Nabi kumakun itu, tatiwi ini ya ke rumah 1 keranjang ini, idi naman resi bawa keluarga ta. Tapi ini di awal Islam. Di awal-awal Islam. Tidak bisa kita jadikan rujukan. Yang jelas kalau di siang hari, tidak boleh langsung lompat ke memilih memberi fakir miskin. Harus dicoba dulu puasa. Tidak bisa, belum dicoba sudah tidak bisa. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka harus dikasih tahu ini pengantin baru tak. Harus dipeletukan ini. Hati-hati kena bici. Jangan mah. Yang kedua, bagaimana saya ini Pak Ustadz mau puasa? Nah musim panen padi. Mungkin ini Ramadan masih berlanjut orang masang kiri panen. Nah, bagaimana itu? Saya tidak mampu, tidak mungkin saya tidak minum dengan kerja beratku. Bagaimana itu hukumnya? Menurut ahli fikih begini. Nareko iyaro kondisi ekonomi tak memang mengatakan bahwa de gagalayan hari kamu pergi lak de kinareko de tak jam aku bulan Ramalan dengan pekerjaan berat tak, maka kita diberikan keringanan oleh agama untuk tidak puasa tetapi ganti di hari yang lain. Tapi ganti di hari yang lain. Kalau memang kondisi ekonomi memang susah. Ya kode wak jama ya lemang ya. Dia negara kasih wan desi bawa keluarga aku, maka kita
lo kaki masangki, lo kaki mak jama batu, silakan. Tetapi jangan langsung bawa bekal. Ini kesalahan, di sini kesalahannya. Tiwi memang nih bokong. Sudah dipersiapkan subuh-subuh. Lo kak masangki, lo kak tukang batu. Kita harus coba dulu puasa. Tetap kita niat puasa. Niat puasa dari pagi. Oh, tukang batu kan kasihan beratnya itu, tukang batu. Kalau sekarang ini Thomas Sangki sudah mesin, duduk-duduk saja sudah selesai. Tetapi yang tukang batu, tukang bangunan itu berat, Bapak Ibu. Tukang jalan berat itu. Jadi menurut agama ta, nareko memang yero ekonomi tak memang susah kalau dek tak jamur lamarang, silakan bekerja. Tetapi kalau tabungan masih banyak, biar tidak kerja 1 bulan ini belanja cukup, kenapa kita harus mengorbankan itu bulan Ramadan? Di sini kesalahan memang sebahagian. Tuh melo mak jama padahal uang di rekening banyak. Cukup untuk 1 tahun. Kenapa kita harus mengorbankan Ramadan? Nah bilang guruku waktu di pesantren, kalau ada orang yang membatalkan puasanya tanpa penyebab yang dihalalkan oleh syariat, maka biar puasa 1000 tahun tidak akan bisa menutupi ini yang satu. Rejip paro yang kelinga. Rejip pak. Makanya kita ini, kalau memang ekonomi mapan biar namo dek tak jamang kamu apa ding, maka tidak usahlah puasa ini merusak pekerjaan merusak puasa. Tetapi ibaratnya memang merejik kasih ekonomina. Nah dek nak jam kula ramalang, silahkan nanti dibatalkan kalau di perjalanan puasa tidak mampu, ganti di hari yang lain. Asal itu tadi, jangan bawa memang bekal. Berarti kalau tiwi memang nih bokong, berarti engkau memang nih akad tata untuk tidak puasa, tetap puasa. Siapa tahu mampu. Nabi Muhammad bersama para sahabat itu perang Badar, mas tengangi mau puasa. Puasa Nabi, mamusuh. Itu di bulan Ramadan. Arek-arek Surabaya, bulan puasa berperang. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu diluruskan. Jadi kalau ada yang bertanya sama kita ini, begitulah menurut hukum yang ada di fikih. Dek namerigaga, kalau memang ekonomi tak sulit, asal jangan juga langsung diniatkan untuk tidak puasa, tetapi ganti di hari yang lain. Nanti di hari yang lain. Iya sore nareko jawabannya, dek nang kau perei, waduh. Bagaimana mi agama tak kalau selalu pekerjaan selalu mau menghalangi puasa tak? Ya, maka memang dibutuhkan kesadaran beragama, Bapak Ibu sekalian. Ini diantara hal-hal yang terkait dengan puasa yang akan kita jalankan. Bagaimana dengan ibu-ibu dan hamil dan menyusui? Al-murdi' wal hubla, orang hamil menyusui, yang ibu-ibu. Ada perselisihan pendapat di sini. Harus lepodangi iya, nasabah engkau lama menini, engkau to yang longgar-longgar sedikit. Ada di dalam kitab fikih sunnah. Jadi ia rupan ditata tak bagi dua menangani ini. Ulama yang merejing, yang sedikit keras mengatakan, diantaranya itu adalah Wahbah Zuhaili dari Syria, mengatakan boleh tidak puasa, ganti di hari yang lain, bayar juga fidyah. Nih. Tetapi kita di Indonesia lebih memilih pendapat kedua, yang didukung oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi Makkadai. Ibnu Abbas mengatakan, bagi orang hamil menyusui dan sekiranya susah, misalnya melak dek mengidang,
Pokoknya, kuliah mi perempuan kalau hamil. Banyak sekali tersiksa sekali kasihan gitu. Aja nama puasa, dia lagi puasa masih selesai. Bermacam-macam lah. Istriku waktu ngidam, waktu hamil, takut lihat matahari. Takut lihat matahari. Akhirnya dia itu sering-sering di dalam kamar. Ia pindah aja mengideng, nanti lahir. Oh, rajib apakah? Nah, orang-orang yang begini ini menurut Ibnu Abbas, silahkan jangan puasa, tidak usah ganti di hari yang lain, bayar saja fidyah dengan memberi 1 mud, setengahnya zakat fitrah, per hari. Kalau Imam Abu Hanifah bisa dikonversi ke uang, maka kalau diuangkan adalah 1 porsi makanan 1 hari. Berapa makanan standar makukwe? 15, 20 lah dengan minumannya, cuci mulutnya, maka 20 dikali, misalnya 15 hari tidak puasa ya 1 bulan, maka 20 dikali 30, 600.000. Itulah fidyah. Itu fidyah. Jadi menurut Ibnu Abbas, boleh kalau yang hamil dan menyusui ini tersiksa. Susah. Tetapi nareko barak nama tampui, tetapi dia kagak masalah. Biasa ada angka makun rai makoro ipar saya di Sopeng, dia ini sengalena makadama tampui. Onro amannya itu hamilnya tidak ada ngidamnya sampai dia pijit-pijit. Kena semetat dak kuat takut. Padahal anak naro dia nese. Itu yang begitu itu tidak ada masalah untuk puasa, bahkan mak barakai mak puasa, Bapak Ibu sekalian. Mau juga diluruskan, ini fidyah yang tadi 1 porsi ini, karena menurut Imam Abu Hanifah diuangkan, menurut Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i harus makanan, jadi kalau zakat fitrah 3 berapa? 3 liter ya? Ya? 4 liter. Ya, dicukupkan 4 liter, maka 2 liter per hari. Yang jadi masalah ini dibawa kemana ini? Di sini banyak kesalahan. Maka dikurangi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi sikdim itu tujuannya fidyah. Diberikan kepada siapa? Hanya 1 yang bisa dikasih, yaitu orang miskin. Karena biasa orang bawa ke guru mengajinya. Itu tidak bisa itu, Pak. Bahkan saya waktu tugas di Sopeng sebelum masuk Depo Tamu Rekeng tahun 2003, aku Sopeng tugas jadi imam 1 bulan tugas. Engkau tahu datang, apa ini Bu? Nalega amplop. Apa ini Bu? Fidyahku Pak Ustaz. Maka dekat naik tama peri kak kapang. Padahal dia itu hanya karena tidak paham. Jadi tabe, saya ulangi, fidyah khusus 1. Ta'am miskin, nasabak kurangi maka dah. Jangan dikasih ke guru mengaji, kecuali kalau guru mengajinya miskin. Jangan sampai salah paham, sembarang kita kasih, itu hanya peruntukannya hanya 1, yaitu orang miskin, fidyah itu. Bapak Ibu sekalian, angka tomalasata. Ada orang sakit, ini tidak mungkin disuruh puasa. Maka ini dibayarkan fidyah. Orang tua yang sudah tidak mampu lagi, jangankan kasih minum puasa ya lagi, maulu nih, yang sudah kadang hilang ingatannya, dia dengar tahu misalnya, itu sudah tidak mungkin puasa, maka keluarga itu memfidyahkan ini keluarga itu tadi. Bagaimana cara memberi fidyah? Wadiki tiap hari memberi makan, itu tadi pilihannya. Kalau kita mau ikut Imam Syafi'i, mapasuki ibaratnya 2 liter kepada fakir miskin 1 hari.
Kalau kita mau ikut Imam Abu Hanifah lebih gampang sedikit, diuangkan dengan 1 porsi makanan 1 hari. Ya, kalau kita 15 sudah kenyang mie orang, tambah 5.000 untuk cuci mulutnya, jadi 20.000. Ya. Jangan standar jalan kote. Standar jalan kote 10.000. Kecuali kalau memang tidak mampu ya. Kalau memang kita tidak mampu, apa boleh buat? Ada orang tidak mampu, ibaratnya, Bismillah ada 600.000, tega kak malah misalnya. Oke lah, pakai standar mungkin 10.000, jadi tinggal 300. Sebab Macaki bilang ini, ada orang kasihan yang memang susah, Bapak Ibu sekalian. Pekko ni kemakoy. Deto nagagaduina. Deto gagaduina. Deto na lima puasa orang tua. Bagaimana itu? Keluarga yang harus turun tangan. Keluarga yang mampu yang harus turun tangan. Disinilah peran keluarga. Nah, ada lagi begini, harus dijelaskan. Engkau to malasa. Dari tanggal 1 Ramadan sampai 15 Ramadan malasa. Hari ke-16 Ramadan sembuh. Maka hari ke-16 dia puasa sampai 29 hari ke-30. Jadi si polo dia nang kada puasa nasabak malasai. Ke belakang si polo terakhir dia puasa. Kemudian masuk lebaran. Masuk Syawal, belum ganti. Zulkaidah, Zulhijjah, belum ganti. Meninggal dunia. Maka ini yang setengah ini sebelum puasa ini harus diganti oleh ahli waris mempuasakan. Karena angka waktu nawerengi pun Allah Ta'ala untuk wajah indren na puasa na dek na puasa, maka ini menjadi hutang. Menjadi hutang ini. Siapa yang bayar? Ahli waris. Ahli waris yang harus puasa. Anak, bapak, siapa yang paling dekat. Tetapi sakit terus dari awal sampai akhir, denang kena badising sampai meninggal dunia. Maka dia tidak punya utang karena dia adalah orang sakit. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu yang mana harus dibayarkan, yang mana tidak. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada soal dari kita, ada tinggal 5 menit. Terkait puasa ini. Ini kita soal tanya jawab ini. Bapak Ibu. Angka pakudanata. Ikut gagah, lalu tambah pembahasan sampai masuk waktu Isya. Baik. Kita ini mapamula balega. Ini juga pertanyaan. Pertanyaan banyak masuk ke saya di pengajian-pengajian. Ustaz, iya roya napa kak mapamula mas sempajang kira-kira naseng umur 30 kak tahu. Sebelumnya itu pas sasioro biasa deh nang kawas sempajang Pak Ustaz. Misalnya terjadi kejadian seperti itu, bagaimana menjawabnya? Menurut Dewan Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah, makadai tonal lupai lagi sempajan nayari ganalai tinroh kesiangan, dia harus ganti salatnya. Namanya salat kada, ibarat nama tinroki. Deda aga yang kalinga moto ki tetep itu elek ketiduran, kita tidak berdosa, tetapi begitu bangun kita pergi bersih-bersih berwudu langsung ki mas sempajang usalli pada subhi aja sama keadaan, tapi makada ki qadaan aga bedana ya keadaan ujame sempajange oko betuna, tetapi kalau keadaan ujame sempajange isaliwenna betuna. Jadi itu bedanya keadaan dengan adaan. Jadi wakat tamas sampaja subuh jam 7 ini. Wakat tamas sampaja subuh keadaan lillahi taala. Allahu akbar. Dia tambah dosa. Nasabah memang kita tidak pernah sadar. Memetin rota sampai kita tidak salat subuh. Memetin rota. Termasuk orang yang harus mengkadak salatnya, mengganti salatnya adalah nariko yang lupai.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghribi. Ternyata belum salat asar, ia lupai. Maka kata Rasulullah, salatnya itu harus diganti pada saat dia ingat. Jam berapa dia ingat? Jam 12 malam. Maka jam 12 malam dia harus salat asar. Usalli fardal asri keadaan Allahu Akbar. Apa boleh buat? Lupa. Tetapi begitu ingat, langsung. Begitu moto ki elek tetepi itu langsung. Ada moto tetepi itu moto. Lo kaki jolok sapa jalan kota seliwan. Lo kaki jolok cari sarapan. Oh salah ki. Begitu sadar, lambat ini. Nah, apa hubungannya? Maka Dewan Fatwa Mesir, ia lupa ya regana laki tindro harus diganti. Apalagi kalau memang dengan sengaja kita meninggalkan sholat, maka itu lebih layak untuk diganti. Menurut siapa ini? Menurut Dewan Fatwa Mesir. Jadi peko carana dikasihlah jalan oleh ulama. Tanya itu ya maka dah Bapak Ibu. Ajak kama Amir Mustafa bilang bukan saya. Darul Ifta Al-Misriyah, Dewan Fatwa Mesir. Jadi carana gare ya kupura ki mas sempajang asra merasa bahwa dosa-dosaku biasa maka ega yang megalak ada sempajang deu jamai. Maka motoki paimang usalli fardal asri keadaan. Akatata saya mau ganti itu salat-salat yang lewat yang tidak pernah saya kerja. Allahu Akbar. Menurut Dewan Fatwa Mufti Mesir. Inilah yang dilakukan oleh jamaah haji umrah. Ajak tak heran kan? Termasuk yang heran itu adalah saya pernah. Saya kalau naik umrah itu, sempajang agak nama jamaah atau Pakistan ya. Biasa kita dapat Bapak Ibu yang sudah umrah haji. Kita topai nama pura ni mas sempajang. Wasa mas sempajang sunnah 4 rakaat. Ternyata ini yang dikerja dengan pertimbangan mereka bahwa ia sempajang sirakang ke Masjidil Haram sama dengan 100.000. 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000. Maka dia gesok imas sempajang mengkada yang lalu-lalu karena nilainya salat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi ini berlipat-lipat, semoga menutupi yang lalu-lalu. Tetapi ulama yang lainnya mengatakan biar kita tidak lakukan itu, asal milau dampeng ikut Allah Ta'ala puang, ya biasa bertuku kalau lo puang desi segajah sempajaku adam pengengak puang, insya Allah ke depan ini puang saya akan salat terus, itu juga diampuni. Tetapi kumanini ki milau dan betoki ikadak toki ya koto manini. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu dari Toga Paku Tanata. Jadi malam ini kita dalam bentuk tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.